akan diadakan acara promosi literasi di perpustakaan. Namun, Anda mendapati bahwa beberapa buku yang akan dipamerkan belum kembali dari peminjaman. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah, jadi permasalahannya Bapak Ibu, beberapa buku yang akan kita pamerkan itu belum kembali ya. A. Mengingatkan peminjam untuk segera mengembalikan buku. Ini tepat juga Bapak Ibu ya, tetapi ini kurang efektif dan efisien ya, karena memang promosi literasi ini hari ini akan diadakan ya. Kalau sekedar kita ingatkan saja, belum tentu peminjam itu membawa bukunya ya. Jadi yang A ini kita eliminasi. B. Mengalihkan acara promosi ke buku lain yang sudah ada ya. Jadi memang di sini mendapati bahwa beberapa buku yang akan dipamerkan belum kembali dari peminjam. Berarti kan memang ada nanti beberapa buku yang lain ya. Bisa kita alihkan ke buku yang lain saja. Boleh ya, kita skip dulu yang B. Lalu yang C, membiarkan acara berjalan tanpa buku tersebut. Nah, ini kalimat negatif ya. Juga bukan Bapak Ibu ya, membiarkan, tidak peduli, langsung kita eliminasi. D. Mengajukan permohonan kepada manajemen untuk memperpanjang batas waktu peminjaman ya. Ini Bapak Ibu tidak ada sangkut pautnya dengan soal kita ya. Ini juga yang D ini juga bukan merupakan solusi ya. Maka jawabannya adalah apa kata Bapak Gozi ini ya? 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sudah panas rasanya Bapak Ibu. Silakan minum dulu Bapak Ibu ya. Kita minum dulu ya. Nah, silakan di tap-tap layar sampai 20K ya. Hari ini Bapak Ibu kita hanya sampai 1 jam saja ya Bapak Ibu ya, nggak lama-lama karena memang hari pertama besok sekolah juga ya. Siap, terima kasih Bu Jenab atau Bapak Jenab ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai lagi ya soal selanjutnya. Nanti kita lihat dulu waktu ya. 35 detik dari sekarang. Semester ini Anda diamanahkan menjadi wakil kesiswaan oleh kepala sekolah Anda. Dan Anda baru selesai ya menjadi sebagai penanggung jawab ya acara tahunan yang besar di sekolah Anda yaitu OSIS Cup. Anda merasa kelelahan dan ingin istirahat. Akan tetapi kepala sekolah Anda meminta segera memberikan laporan kegiatan tersebut ke ruangannya. Tindakan yang tepat adalah, jadi kata kuncinya kalau manajerial bagaimana Bapak Ibu ya, kita lihat lagi kata kuncinya kalau manajerial kemarin Bapak Ibu. Kita buka lagi sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kalau manajerial ya itu sebisa mungkin tidak menolak tugas dari atasan. Ya, nah, juga utamakan pekerjaan dibandingkan kepentingan pribadi ya. Jadi kalau kita lihat di option ini ya, saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk istirahat terlebih dahulu ya, berarti kini kita menolak ya Bapak Ibu ya. Langsung kita eliminasi. Yang B, saya memberikan laporan OSIS Cup saat itu juga meski saya dalam keadaan lelah. Ini orang yang profesional sekali ya. Yang C, saya bisa meminta pembina OSIS untuk mewakili saya melapor kepada kepala sekolah. Berarti bukan tindakan nyata yang positif dari diri kita ya, kita suruh juga orang ya. Yang C itu juga kita eliminasi.
Saya memberikan laporan tersebut dengan sisa tenaga yang ada walau mungkin hasilnya tidak maksimal. Ini juga berupa pendapat kita saja ya. Kalau ada pernyataan berupa pendapat, pernyataan, perasaan, harapan, langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Masya Allah, tabarakallah. Minum extra jus dulu baru mengantar laporan kepada kepala sekolah agar bertenaga mantap. Nah, ini yang saya lakukan ya. Kalau kami bukan extra jus Bapak Ibu ya. Kalau di Minang itu namanya teh talua ya. Siapa yang tahu teh talua di sini? Nah, teh talua apalagi taluanya kalau talua apa ya? Telur itik ya. Nah, itu teh talua tuh sangat bertenaga sekali kita ya. Extra susu. Oke, di sini ada pertanyaan tadi ya. Pak Ade beberapa hari nggak live ya Bun? Ya udah 2 hari ya, udah 2 hari nggak live. Insya Allah besok ya Bapak Ibu ya, karena memang dinas luar kemarin, dinas luar kota ya. Tes campur es Bun. Ya saya di Padang Bu. Oke Bu Dewi, salam kenal. Kalau orang Padang tuh tahu mana lama mana teh talua tuh nah. Ini karena saya sudah minum teh talua juga, makanya sangat bersemangat sekali pada malam hari ini ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal nomor 4. 35 detik dari sekarang. Kita luar balengge, Bu Dewi mantap. Salam kenal Bu Rosa. Bu Taurus, salam kenal. Anda mendapat laporan dari atasan bahwa ada beberapa laporan keuangan bulanan yang belum diselesaikan tepat waktu. Namun, Anda merasa telah mengumpulkan semua data yang diperlukan. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan ialah rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab C. A. Menegur rekan kerja melaporkan karena merasa telah menyelesaikan semua laporan ya. Karena di sini Bapak Ibu kita itu merasa telah mengumpulkan ya. Enggak kita langsung kita tegur Bapak Ibu ya. Kita kalau bisa kita lakukan pengecekan dulu ya. Berarti yang A ini kita skip dulu. Kalau yang B meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan laporan dengan data yang sama ya. Berarti meminta waktu tambahan ya. Berarti kita tidak menepati janji ya. Berarti kita kurang bertanggung jawab ya. Kalau bisa diselesaikan saat itu harus diselesaikan saat itu juga ya. Yang C, melakukan pengecekan harian dan memastikan setiap laporan keuangan telah dikumpulkan tepat waktu. Antara A, B, atau C, tentu yang lebih tepat yang C. Ya, kita lakukan pengecekan, lalu kita pastikan ya laporan itu sudah dikumpulkan tepat waktu. Yang D, membuat form evaluasi online bagi rekan kerja untuk memberikan umpan balik terkait laporan. Ya, nah, ini juga bukan solusi hari ini ya, itu adalah solusi untuk kedepannya. Maka Bapak Ibu, kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Yuhu. Terima kasih Bu Fi ya. Nah, sambil tap-tap ya. Terima kasih ya. Oke, jadi Bapak Ibu jangan lupa ini boleh di SS ya. Saya ulangi lagi ya. Ini bagi yang guru-guru ya. Tidak ada lagi yang bertanya ya, Bun. Mohon saya info soal PPK Guru PJOK, PPK Guru Senbot, PPK Guru Agama ya. Semua soal guru PPK 2024, baik itu tahap 1, tahap 2, berbentuk SJT ya. Tidak mengarah ke MAPEL ya.
Nah, jadi SJT itu apa, Bun? Ya, soal berisi kasus dalam pembelajaran, kemudian peserta diminta menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kompetensinya, ya. Jadi kisi-kisi PPK itu sama dengan kisi-kisi PPG, Bapak Ibu, ya, yaitu 39 Mempan RB, ya. Nah, seperti ini contohnya ada beberapa, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ini sudah kami susun juga dengan tim kita, ya. Sejak Desember kemarin, ya, sudah kami susun itu soal-soalnya. Bisa Bapak Ibu lihat beberapa contohnya di sini ya. Kami perlihatkan sebentar ya. Sebelum kita masuk ke soal selanjutnya, ini bagi yang guru-guru agar terbantu ya belajarnya dari mana ya. Contohnya ini ya. Soal tentang kisi-kisi nomor 31 ya. Contohnya tentang refleksi. Kami berikan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, yaitu teori-teorinya dulu apa itu refleksi, tujuan refleksi, proses refleksi dalam pembelajaran ya, jenis-jenis refleksi, apa manfaat refleksi bagi guru dan siswa. Baru kami berikan contoh soal SJT ya, situational judgment test tentang refleksi. Setelah itu di slide selanjutnya ada pembahasan dan juga ada tips refleksi dalam pembelajaran ya. Ini salah satunya sampai nanti kisi-kisi ke 39 poin tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang masih ada juga waktu ya, masih Bun. Kalau 3 Mei masih ada juga waktu untuk belajar, silakan ambil saja paket-paketnya ya. Nah, paket guru, paket lengkap Bun, bagi tips dong mengerjakan soal tadi ya. Oke, Bapak Ibu ya, kalau mengerjakan soal itu sudah ada di folder kita semuanya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin, silakan langsung saja ya, ambil di info penting ya. Info penting ini semua daging-daging semua ya. Ada trik manajerial ya, trik cepat sosial kultural dan trik cepat wawancara. Oke, nah nanti lagi kita spill-spill ya. Oke, silakan di SS dalam waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Ya udah makin mahal. Kenapa makin mahal? Karena Bapak Ibu setiap hari saya memberikan soal-soal FR terbaru ya. Mengapa? Jadi beruntunglah orang-orang yang dari awal ya. Nah ini soal-soal FR terbaru kami berikan sejak soal FR itu tahap 1 7 Desember 2024 ya. Jadi kami update terus setiap hari, makanya semakin hari semakin mahal Bapak Ibu ya. Jadi jangan bukan kami mahal-mahalkan saja ya, ada dasarnya kenapa setiap hari itu mahal. Ya ada dasarnya ini, setiap hari kami upload ya. Setelah live ini kami upload lagi soal yang kita bahas hari ini ya. Nah, jadi sudah ada juga di sini ada soal FR guru mahasiswa periode 2 ya. Jadi makanya semakin hari semakin mahal, oke? Aku puasa dapat 8 wah mantap ibu 90, aku 50 ya. Beruntung itu ya. Jadi dicek saja secara berkala link kita, ada file-file tambahan ya. Yuhu. Sekarang lebih mahal. Ya karena daging semua isinya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Tanya saja sama admin saya ya Bunda, kalau mau hubungi saja admin saya ya. Kalau di live ini saya terbatas menjelaskan, karena memang waktu saya live itu hanya 1 jam ya. Di sekolah tempat Anda bekerja, kedatangan guru baru. Hari ini adalah hari pertamanya mencoba aplikasi pengelolaan kinerja untuk penginputan data pegawai dan target kerja selama 1 semester. Berdasarkan gerak-geriknya, tampak jelas ia sedang kebingungan.
ia tidak paham cara menggunakan platform baru tersebut. Beberapa guru baik yang junior dan senior tidak ada yang berinisiatif untuk membantunya sebab setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing. Tindakan Anda adalah, ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa ada tindakan nyata yang positif dari diri kita sendiri, ya. Kalau yang A, fokus pada pekerjaan saya dan membiarkannya mencoba sendiri. Berarti ini kita tidak peduli ya, tidak ada tindakan nyata yang positif dari diri kita. Yang A itu langsung kita eliminasi. Yang B, kami juga memiliki masalah. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini juga berupa pendapat, setiap yang berupa pendapat, pernyataan, perasaan, harapan, langsung kita eliminasi. Saya meminta guru senior untuk memberikan arahan agar tidak ada yang mengira saya cari muka. Kita skip dulu. Saya membantu seperlunya karena saya juga memiliki pekerjaan, ya. Mana yang paling tepat Bapak Ibu ya? Kalau bisa tindakan nyata dari diri kita sendiri. Kalau kita minta guru senior berarti kita serahkan ke guru senior gitu ya. Walaupun memang mungkin guru senior banyak ilmunya ya. Kalau bisa memang dari diri kita membantu ya, dari diri kita sendiri. Jelas ya jawabannya 3, 2, 1. Yuhu. Saya membantu sepenuhnya karena saya juga memiliki pekerjaan. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab D. Oke, silakan di tap-tap layarnya ya Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, ini dia Bapak Ibu tadi ya. Bagi Bapak Ibu yang apa? Ini dia ya. Pilihlah tindakan nyata yang positif kalau bisa dari diri kita sendiri ya. Dan nomor 4 ini jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat ya, lalu pernyataan ya, lalu perasaan. Nah, ini selalu ini Bapak Ibu ya. Ini selalu keluar ya. Nanti di ujian Bapak Ibu, insya Allah di ujian nanti Bapak Ibu tidak ada soal yang panjang-panjang ya. Tidak ada soal yang panjang-panjang, dia soalnya pendek-pendek. Sudah ada di story saya itu, saya berikan beberapa testimoni dari teman-teman. Oke? Iya, terima kasih Bu Ed 90 ya. Apakah di room kita ini sudah ada yang ujian? Silakan kalau ada sudah yang ujian boleh ya berbagi info ya, bagi-bagi teman. Jangan pelit-pelit info ya Bapak Ibu ya. Jangan pelit-pelit info Bapak Ibu ya. Ikan beti ikan sapu jangan lupa yuk. Benar nggak katanya ditunda tesnya untuk tahap 2. Ada beberapa daerah ditunda ya, ada beberapa daerah ditunda. Ya, entah kenapa ya. Ada katanya di TokTok ya. Oh, sudah pesan hotel padahal ya ternyata ditunda. Nah, lagi ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya agar nanti memperoleh poin setinggi-tingginya ya. Kami doakan siapa yang belajar di room kita ini, kan poin tertinggi di sini 670 ya Bapak Ibu ya. Minimal Bapak Ibu yang di room kita sudah belajar dengan kita 550. Nah, itu minimal itu ya, minimal 550. Ya, biasanya teman-teman kita yang sudah belajar dengan kita itu banyak sudah banyak itunya ya testimoninya. Saya perlihatkanlah sedikit untuk menyemangati Bapak Ibu ya. Jadi memang teman-teman kita yang sudah belajar dengan kita itu 500 di atas 550 semuanya ya. Insyaallah ya. Peringkat 570 ya. Nah, ini dia ya. Ini Bunda apa namanya nih? Bunda Kartika ya. Terima kasih Ibu sudah tadi 570 keren pemahamannya ya. Nah, jadi banyak ya, ini 578, 570 ya, 561, 578 ya. Ini ranking 3 ya, 578 insyaallah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bagi Bapak Ibu yang ingin seperti nasib dengan teman-teman kita ini ya Bapak Ibu ya, insyaallah nanti Bapak Ibu juga akan bernasib bersama dengan teman-teman kita ini. Ya, yang penting Bapak Ibu latihan soal ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live-live kita silakan lihat saja di YT kita ini semuanya daging ya. Kalau bisa semuanya ditonton semuanya ya. Nah, ditonton semuanya ini ya. Soal-soal FR mahasiswa, teknis guru semuanya kalau bisa ya, Tapi kalau waktu nggak ada lagi untuk belajar ya gimana lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang guru-guru ya silakan belajar ya bersama
Pak Ade Usmar 13 ya. Pak Ade live setiap hari juga. Jadwal live kita ini dia ya. Jadwal live kita ini Bapak Ibu ya. Kalau Pak Ade khusus membahas soal SJT teknis guru. Ya, kalau saya mahasiswa. Nah, ini dia akun Pak Ade ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang nggak tahu ini yang baju oranye ya, jangan salah ya, karena banyak akun-akun bodong ini Bapak Ibu ya, akun-akun bodong. Akun asli ini dia, ya, akun asli dia, ada keterangannya akun asli ya. Karena kalau semakin semakin banyak juga cobaannya Bapak Ibu ya, takutnya penipuan gitu ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi soal nomor 6 ya. Bu, Pak Ade tadi nggak live ya? Enggak lah, 25 sudah 2 hari nggak live ya. Besok insya Allah live ya Bapak Ibu ya, karena memang dinas di luar kota kemarin ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Makasih Bu, 91 hari saya nggak live, udah rindu pula ya. Suara cemprengnya ya Kas. Ya suara cempreng ya, suara orang Minangnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, katanya bahasa Indomie. Habis waktu. Kamu mengunjungi sebuah restoran Padang X dengan tujuan juga ingin menyelesaikan pekerjaan di sana dan juga pekerjaan itu belum terselesaikan di kantor ya. Saat melihat menu, tidak ada sambal tambusu kesukaanmu di sana. Bapak Ibu tahu nggak apa itu sambal tambusu? Tahu nggak? Nah, ini orang-orang yang di luar Minang nggak tahu tuh ala sambal tambusu itu kan. Enak sekali Bapak Ibu ya, sambal tambusu kesukaanmu di sana. Padahal kamu ingin makan sambal tambusu tersebut ya, gulai tambusu. Ya, gulai ya, lupa tuh Mas. Tahu-tahu salah ya. Nah, jika pindah ke tempat lain membutuhkan waktu yang cukup lama, sebab tempatnya jauh dan pasti nanti di jalan juga macet ya. Karena memang kita di restoran Padang itu Bapak Ibu sambil juga menyelesaikan pekerjaan kita yang belum terselesaikan di kantor ya. Jadi kalau kita pergi lagi ke tempat restoran Padang yang lain, nanti pekerjaan kita ini tambah nggak selesai Bapak Ibu ya. Tadi mengulur-ngulur waktu juga ya. Maka kita lihat pilihan gandanya ya, khusus. Agak blur. Tetap di restoran Padang X dan menikmati makanan yang ada. Nah, ini adalah setia ya, komitmen. Kalau kita sudah sudah menuju ke restoran Padang X walaupun tidak ada makanan kesukaan kita dan juga memang tujuan kita juga menyelesaikan pekerjaan di sana, maka untuk pilihan A itu tepat sekali. Ya Bapak Ibu. Yang B, pindah ke restoran Padang Y agar bisa menikmati makanan favorit ya, tidak efektif dan efisien ya, karena memang pekerjaan kita juga harus kita selesaikan tepat waktu. Yang C, menunda mengerjakan tugas sementara waktu agar bisa bekerja sambil menikmati makanan sambal tambusumu ya. Ini menunda, ada kata-kata menunda, juga kita eliminasi. Yang D, sepertinya saya tidak akan bersemangat bekerja menyelesaikan tugas ini. Ini hanya berupa pendapat. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan, harapan, langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Terkait apa Bapak Ibu? Terkait apa, aspek apa ini? Coba. Terkait aspek apa? Coba di komen-komen. Apa ini, masuk manajerial kah? Sosial kultural kah? Atau wawancara? Atau masuk apa ini? Betul Bu Ainiu, mantap. Ya, nah ini saya sematkan. Mantap sekali. Ya Bu Ainiu ini memang rajin sekali ya ikuti live kita ya. Sejak awal bulan puasa, awal Maret ya. Awal puasa aja kita, bulan puasa aja kita live 3 kali sehari kan. Nah, makanya peluru yang sudah ada
saya sama Bu Ainu ini sudah banyak sekali pelurunya. Tinggal ditancapkannya saja lagi ya pas ujian PPK kan. Nah, amin lah, amin. Ya, semoga yang belajar di room kita ini semuanya dapat ujian semuanya. Oke? Kayak minum obat ya 3 kali sekali. Iya, Bu Fe ya. Ya. Bulan puasa saja saya 3 kali sehari ya. Puasa-puasa saya semangat ya. Semangat sekali apalagi nggak puasa. Tetapi pas nggak puasa ini tambah nggak semangat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Bapak Ibu ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ditanya-tanya juga ya. Lihat saja rekamannya di sini Bapak Ibu ya. Rekaman live kita di mana tadi? Di sini ya. Nah, silakan kalau mau belajar memang ketinggalan ya, silakan lihat saja di YT kita ya, di Desa Channel, lihat rekaman-rekaman semuanya, insyaallah daging semua isinya ya. Jadi insyaallah Bapak Ibu juga tidak akan tertinggal dari teman-teman yang sudah live bersama kita sejak awal Maret kemarin ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal, waktu kita 15 menit lagi nih ya. Soal nomor 7. Ini orang mana nih? Orang Solo ya, Kota Solo. Nah, salam kenal ya, tapi dinasnya di Damas Raya ya, dinasnya di Damas Raya. Oke, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Di mana Solonya, Bu? Di Kota Solo, Pak. Tidak ke rumah sakit. Apa namanya? M Nasir ya. Tapi itu kampung saya sekarang di Damas Raya ya, dinasnya di Damas Raya. Kamu adalah seorang guru ketika kamu sedang mengajar, saudaramu menelpon mengabarkan bahwa orang tuamu sakit keras dan dilarikan ke IGD. Tindakan yang tepat sebagai guru dan anak yang baik adalah A. Menyelesaikan mengajar terlebih dahulu kemudian menjenguk orang tua sebab saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya, ya. Kita skip dulu. B. Meminta izin kepada kepala sekolah sebab keadaan di rumah sangat genting, ya. Nah, ini sebab keadaan di rumah sangat genting ini berupa pendapat ya. Jadi yang B itu kita eliminasi. C. Izin untuk menemani orang tua saya hari ini sebab mereka sedang kritis karena memang dilarikan ke IGD ini Bapak Ibu. Ya, dilarikan ke IGD ya. Kita skip dulu yang C. Saya berharap keluarga saya memaklumi keadaan saya yang sedang menyelesaikan mengajar. Berharap. Kalau ada kata-kata berharap, ya berharap, harapan, nah itu juga kita eliminasi. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya. Jadi gini kita kayaknya salah masal nih. Oke, kita lihat jawabannya 3 2 1. Yuh. Kenapa C Bapak Ibu ya? Karena ini terkait sosial kultural, Bapak Ibu ya. Jadi Bun, apa nanti bedanya Bun? Ini masuk sosial kultural, ini masuk manajerial, gimana nih membedakannya Bun ya? Ini kan terkait memang kita sebagai anak Bapak Ibu ya. Jadi kalau sosial kultural perbedaannya dengan manajerial, besok di ujian jangan lupa ini biasakan berurut ya. Jadi yang tadi itu Bapak Ibu sosial kultural karena memang sosialnya lebih diutamakan daripada pekerjaan kita karena memang kayak di IGD ya, orang tua kita itu sudah di IGD berarti kan sudah sekarat Bapak Ibu ya, sudah sekarat. Nah, jadi Bapak Ibu lihat nanti ya, kalau di manajerial itu nomornya 91 sampai 115 ya kita utamakan pekerjaan ya. Tetapi kalau sudah dari nomor 116 sampai 135 kalau ada terkait seperti contoh soal itu, kita tidak lagi mengutamakan pekerjaan ya. Ya, kita tidak lagi mengutamakan pekerjaan kalau di sosial kultural. Jadi tolong Bapak Ibu tandai nomor-nomor ini. Kalau sudah lewat dari 115 berarti kita mengutamakan pekerjaan ya. Tetapi kalau sudah di nomor 116 sampai 135 kita harus mengutamakan namanya berhubungan sosial ya. Dan juga kita juga mengutamakan keluarga kita
ya, ataupun peran kita sebagai anak-anak ataupun sebagai apa nanti ya di masyarakat, sosial masyarakat atau berhubungan sosial. Oke Bapak Ibu? Nah, oke. Jadi kita tadi ini memang saya mengecohkan Bapak Ibu nih, ya. Memang saya apa namanya? Saya kecohkan ya supaya kita itu salah masal. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait sosial kultural. Jadi izin untuk menemani orang tua saya hari ini sebab mereka sedang kritis. Yuhu. Lah tak hijau deh Bu Desa aku mah. Iya, karena udah di ICU di IGD ya Bapak Ibu ya. Ya kalau nggak diginiin kita nanti ngantuk Bapak Ibu, ngantuk kita. Ya. Sama sebelumnya boleh diulang trik soal tadi Kak, ya. Trik soal yang mana Kakak? Yang mana tadi trik? Oh, yang perbedaan itu ya. Ini dia ya. Silakan di screenshot ya, di SS ya, di SS. Ya, silakan di SS ya Bapak Ibu ya, perbedaannya. Jadi lihat kalau di nomor 91 sampai 115 kita utamakan pekerjaan, tetapi lewat dari nomor 116 sampai 135 kita tidak lagi mengutamakan pekerjaan. Oke? Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Soal selanjutnya. Apa? Soalnya ya. Oke. Nah, silakan. Silakan Bapak Ibu di SS ya. Oke, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Kerjakan mahasiswa dulu Kakak. Udah rekam YT, Bun. Nanti kalau saya bilang kena pelanggaran saya, Bun. Saya udah trauma kena pelanggaran ya. Saya dulu pernah kena pelanggaran sama TikTok, nggak bisa live beberapa hari. Trauma saya. Jadi memang mulut ini dijaga kali ya. Kalau sosial kultural harus mengutamakan peran kita di masyarakat ya. Kita utamakan berhubungan sosial. Waktu sudah habis. Dalam sebuah seminar yang diadakan oleh perusahaan, pembicara yang diundang lebih banyak berasal dari latar belakang mayoritas. Membuat peserta dari latar belakang lain merasa kurang diwakili. Anda sebagai penyelenggara sebaiknya. Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab apa sini ya? Ada yang menjawab D ya. Ini kenapa nih komentar saya nggak bisa nih dilihat. Dan menjawab B ya. Memastikan pembicara mayoritas berbicara lebih banyak untuk menarik minat peserta. Berarti ini yang ini Bapak Ibu termasuk diskriminasi ya Bapak Ibu ya. Karena memang karena di sini pembicara mayoritas berbicara lebih banyak. Berarti minoritas bagaimana? Ya, yang A langsung kita eliminasi. Kalau yang B, mencari pembicara tambahan dari latar belakang yang berbeda untuk mengimbangi. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Kita skip dulu ya. Kalau yang yang C mengabaikan masukan peserta dan tetap melanjutkan dengan pembicara yang ada. Ya, ada kata-kata negatif juga mengabaikan. Ini juga kita eliminasi. Yang D mengusulkan untuk mengubah seluruh tema seminar agar lebih inklusif ya. Antara B dengan D mana yang lebih tepat? Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Tentu yang lebih tepat yang B ya. Mencari pembicara tambahan dari latar belakang yang berbeda untuk mengimbanginya Bapak Ibu. Yuhu. Ya Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi apa tadi soalnya. Kalau mengusulkan untuk mengubah seluruh tema, ini Bapak Ibu membutuhkan waktu yang lama, tidak efektif dan efisien ya. Padahal memang seminarnya mungkin sudah 80% kesiapannya ya. Jadi antara B dengan D tadi tentu yang lebih tepat yang B. Oke Bapak Ibu? Aduh telat betul. Oke 2 soal lagi, semangat ya, tap-tap layar. Tap-tap layar, targetnya sampai 50K saja ya, capek saya nih. Hah?
Apa-apa sampai 50k saja ya. Bu, live sampai jam berapa? Sampai jam 10 sebenarnya ya, cuma 1 jam saja Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa ya, walaupun sedikit tetapi daging semua isinya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ingin ya pakai paket kita, ada paket guru, paket penata, operator, ADM dan mahasiswa, silakan hubungi admin kami. Oke Bapak Ibu. Soal kompetensi dong Kak, ya soal kompetensi itu bersama rekan saya lagi. Jadi kami tim ya, nggak mungkin saya semuanya ya. Kalau dulu di tahap 1 saya semuanya, guru saya, mahasiswa saya, makanya saya vertigo jadinya kan. Nah, kalau sekarang sudah saya bagi ya, saya bagi dengan tim saya yaitu Pak Ade itu membahas soal SJT teknis guru ya. Nah, lalu saya mahasiswa Bapak ya, atau Ibu ya. Jadi kalau yang mau di SJT soal SJT teknis guru seperti ini contohnya ya beberapa filenya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti soal-soal SJT ini bersama Pak Ade nanti. Ya, mana Bon akunnya Bon? Nah, ini kita lihatkan akunnya ya. Silakan Bapak Ibu pergi ke akunnya dan langsung di-follow ya, Pak @adesmar ya. Bajunya yang warna oranye ya. Nah. Oke Bapak Ibu. Jadi kalau SJT nah di sini rekamannya sudah banyak juga ya di YT kita. Lihat sini ya. Nah, ini ya SJT di soal FRPPK teknis guru tahap 1 ya. Nah, mana lagi yang guru-guru? Silakan Bapak Ibu lihat saja semua. Soal FRPPK teknis guru, kode etik guru, desain pembelajaran ya. Nah, dilihat di sini semuanya ya SJT ya. Ini soal FRPPK guru, learning objektif, teori belajar Ausubel, Jetney dan Picis ya. Nah, ini sudah banyak. Jadi insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu lancar ya. Ya di sini Bu with Love ini kan lagi menerangkan saya nih. Ya Bu with Love karena tidak ikut live saya sudah banyak ketinggalan. Nah, lihat saja di rekamannya di YT kita ya, ada Yesa Channel, di scroll semuanya belajar saja dari sini ya. Karena waktu kita tidak ada lagi, semuanya kami uploadkan ya. Yang sempat kita rekam kita upload. Oke? Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Triknya tampilkan lagi Kak. Oh, triknya mana? Di profil wajah ibu cantik loh, iyalah. kan suara itu kan apa suara saya cempreng ini kan tidak menjamin juga saya jelek kan. Kalau nggak jelek nggak mau Pak De jadi teman sehidup semati saya kan. Oke, di sini trik cepat manajerial ya. Nah, ini trik cepat sosial kultural ya. Bun, nggak apa-apa mengerjakan soal mahasiswa dulu baru teknis ya memang iya, memang iya. Memang mahasiswa dulu kakak ya. Nah, yang tadi kak yang tulisan merah supaya di SS ya ini dia ya, Bu Eka. Udah ya Bu Eka. Amin Bu Firna, amin ya Allah. Mohon doanya ya Bu Firna, mohon doanya ya. Pejuang LDM ini ya, semoga diberikan kesempatan untuk bersama lagi ya. Ini karena saya LDM ini ya Bapak Ibu ya, pada saya menggalau nggak jelas ya, bagusnya saya main TikTok ya, live berbagi bersama apa ya. Jadi kita hidup kita nggak meratapi nasib juga ya. Jadi kita terima takdir yang memang ditakdirkan sama Allah, kita sekarang LDM ya kita jalani saja ya. Nah, oke. Mau berarti boleh 91 sampai 115. Oh, yang ini dia. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Curhat nggak tuh ya? Sedikit curhat ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Soal nomor 9. 35 detik dari sekarang. Makasih Pak Iqbal. Makasih Bu Miki. Ya, nanti diproses sama admin saya ya. Insya Allah rekaman live kita bagi Bapak Ibu yang telat-telat tadi ya, insya Allah pagi besok saya uploadkan ya.
Waktu sudah habis. Bagi Bapak Ibu yang terlambat, ya silakan dijawab. Ketika sedang berjalan-jalan di sebuah mall, Anda mendapati dua rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan sekantor untuk berhubungan asmara, ya. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang akan Anda lakukan, ya? Rata-rata Bapak Ibunya menjawab C dan A, ya. Cemburu. Mendokumentasikan kemesraan mereka dan mengirimkannya ke bagian kepegawaian. Berarti ini kita apa nih yang A itu? Kita pengadu, ya. Pengadu kita ini, ya. Cepu kita ini, ya. Nggak baik juga ini Bapak Ibu, ya. Kita skip dulu, ya, yang A. Yang B, mendokumentasikan dan menyebarkannya di grup WA kantor. Ini sangat mempermalukan, ya, mempermalukan ini, ya. Nih, sangat mempermalukan kita, ya. Nah, jadi kalau bisa kita menasihati orang itu yang empat mata saja Bapak Ibu, nggak usah di share ke grup, ya. Yang C, menghampiri dan menegur mereka. Nah, ini yang lebih merupakan tindakan nyata yang positif. Tindakan nyata yang positif dari diri kita sendiri. Astagfirullah, Bu Citra, aku galak adanya pengada. Astagfirullah. Gen Z menjawab C, ya mengampiri dan menegur mereka, ya karena memang mereka ini berhubungan asmara, mungkin yang belum halal, ya. Kalau yang halal ya nggak apa-apa, ini kalau yang nggak halal kita hampiri, kita tegur mereka, ya. Jadi langsung tindakan itu nyata dari diri kita sendiri yang berbuat dulu, ya, baru orang lain. Kalau yang D, biarkan saja, itu bukan urusan saya, ini hanya berupa pendapat, ya. Kita eliminasi. Jelas ya Bapak Ibu, ya? Maka jawabannya 3, 2, 1. Mana ini dia? Yuhu. Yang halal mesranya di rumah aja. Betul, Bun. Betul, Bun. Betul sekali, ya. Bagi Bapak Ibu yang jomblo, ya sabar saja dulu, ya, sabar. Sabar, ya. Yang jomblo-jomblo sini, ya sabar aja dulu. Bapak Ibu yang muda-muda, ya. Nah, sabar aja dulu, oke? Oke, soal selanjutnya, ya. Jangan lupa terpilih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. 35 detik dari sekarang. Ada nggak yang belum dapat jodoh, yang bapak-bapak sini, ya? Adik saya di sini jomblo nih, aduh. Soal untuk memegang personal pelayanan, Kak. Nanti lah, ya, kita spill nanti. Pak Rahmat jomblo, Pak Rahmat. Pak Rahmat jomblo. Astagfirullah. Habis waktunya. Di perjalanan kamu menuju ke kantor, ya. Kamu melihat seorang nenek-nenek dengan cucunya yang masih kecil sedang berteduh di sebuah pohon. Mereka membawa satu karung besar berisi botol bekas. Tindakanmu adalah, rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab B, ya. A, tidak terganggu sama sekali dan tetap fokus pada tujuan utama saya untuk bekerja, ya. Tapi gini, kita tidak ada empati sekali, langsung kita eliminasi. Yang B, memberikan uang untuk nenek dan cucunya tersebut agar mereka bisa memanfaatkannya untuk keperluan yang mendesak. Nah, ini bagus sekali, ya Bapak Ibu, ya. Ini dapat teguran lagi. Tunggu dulu Bapak Ibu. Saya perbaiki dulu Bapak Ibu. Pilih objek yang sama. Saya perbaiki dulu Bapak Ibu. Di sini ada teguran lagi nih. Oke, sudah.
Oke, berarti kalau yang B ini memberikan uang untuk nenek dan cucunya tersebut agar mereka bisa memanfaatkan untuk keperluan yang mendesak. Bagus sekali ya Bapak Ibu ya, karena uang itu lebih lebih berguna daripada yang lain ya. Kalau yang C meminta mereka ke rumah untuk mengambil beberapa botol bekas mungkin dapat membantu mereka ya. Kalau ini tidak efektif dan efisien Bapak Ibu, kita kan menuju ke kantor. Masa kita balik lagi ke rumah untuk mengambil botol bekas ya. Dan ini juga merupakan pendapat ya, maka yang C itu juga kita eliminasi. Ya, kelamaan betul Ibu Ainyu. Memesan 2 porsi nasi untuk mereka jika mereka belum makan sama sekali hari ini. Ini juga sama tidak efektif dan efisien ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Semakin malam semakin semangat. Ya, Tete layarlah dulu sampai 50K Bapak Ibu. Sampai 50K Tete layar dulu. Kita TO ya. TO 15 menit ya. Apakah siap TO kita 15 menit? Nih jadwal live kita ya Bapak Ibu ya. Saya matikan dulu ya.